ketika dia rupiah kemudian muncul sosok lain. Muncul sosok lain itu gimana? Saya muntah itu keluarnya bala babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Armada Tauhid dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Musa, dan di samping saya ada Tuhat. Tuhat siapa ini? Tuhat siapa ya? Saya Tuhat Wajib Rahmat, biasanya dipanggil dengan sebutan Tuhat gitu. Tuhat, oke. Sekarang bersama saya berarti ada Mas Tuhat. Sebentar, ini biasanya orang-orang salah dengar ya, bisa diulangi sekali lagi namanya siapa? Oh iya, biasanya orang kalau mendengar pertama kali nama saya itu biasanya mengulang dengan siapa kayak gitu. Okay. Makanya saya kadang perlu menjelaskan arti Tuhat itu. Oke. Nama saya Tuhat. Orang Jawa pasti tahu. Tu itu metu ya. Jadi Tuhat itu dari dua kata, yaitu metu ahad gitu. Karena saya lahir di hari ahad. Makanya Tuhat gitu. Jangan pakai N ya. Kalau N itu jadi namanya Bahaya. bahaya. Jadi sesembahan itu jangan sampai bukan Tuhan tapi Tuhat, yang artinya metu ahad. Oke. Baik, nah di sini ada Mas Tuhat. Nah sebetulnya kita kembali lagi di segmen experience. Nah segmen ini kemarin kita sudah sempat bahas ya sama Mas Danang waktu itu sebagai bintang tamunya. Experience itu adalah men-share pengalaman dia sebagai seorang roki atau pasien. Nah, kebetulan Mas Tuhat ini ternyata belum pernah menjadi pasien ya? Belum, alhamdulillah. Dan ternyata dia sudah langsung menjadi terapis direkrut oleh sama siapa itu? Dulu saya sebelum masuk RTT, sebelum RTT sebenarnya dulu saat saya SMA itu sempat di SMA saya itu kan boarding school ya. Jadi tempat SMA saya itu ada orang yang kerasukan. Nah, kerasukan kemudian merembet atau menyebar ke teman-teman. Sehingga dari jadi kerasukannya nular gitu ya? Jadi nularnya itu sampai 20-an orang dan cowok, dan itu ada banyak yang histeris dan segala macam. Bahkan itu tidak sehari, sampai 1 bulan. Sehingga saya jadi penasaran, kok iya ya, maksudnya ini unik sekali gitu kan. Akhirnya mendatangkan seorang proki atau prukyah. Nah, setelah itu saya sedikit demi sedikit belajar. Jadi belajar bagaimana menjadi seorang prukyah, walaupun saat itu hanya masih belum punya ilmunya ya, jadi cuma mengikuti aja, cuma sekedar tahu ngerti ya, gitu, terus berani nyoba gitu ya. Kemudian kok saya masuk di rumah tahfidz Nur Hidayah itu ada namanya RTT. Nah, RTT ini yang di dalamnya ada perukyah, ada pembekam dan lain sebagainya. Jadi saya ikut di situ belajar tentang rukyah, lebih dalam lagi, dan juga bekam, sehingga saya semakin semangat gitu ya. Jadi alhamdulillah banyak sekali pengalaman yang luar biasa itu selama setahun lebih. Jadi dari kasus yang unik tadi ya, yang kesurupan itu seperti menyebar gitu ya, terus sampai bertahan sampai 1 bulan. Nah, akhirnya Mas Tuhat di sini itu menjadi terapis. Tadi itu sudah cerita sedikitnya lah tentang bagaimana dia terjun ke dunia terapis. Nah, terus sekarang pertanyaannya nih, profil tentang jenengan itu apa? Mungkin banyak dong yang pemirsa di penonton RTT ini penasaran, Mas Tuhat masih jomblo nggak ya gitu. Siapa tahu ada akhwat yang kepincut kan ya, kita nggak tahu gitu. Nah, makanya perlu tahu dong, kita pingin lebih kenal lagi siapa sih Mas Tuhat sebenarnya gitu. Ya, saya ini Tuhat, asli kelahiran orang Jawa ya. Orang Jawa, ibu saya Jawa, bapak saya juga Jawa. Berarti Jawa asli. Jawa asli. Ya. Dan Jawanya itu antara medok dengan ngapak, itu saya di pertengahan. Medok dengan ngapak, berarti di mana itu? Di pertengahannya. Jadi Wonosobo ini satu kota yang menurut saya adalah yang medok, tapi juga ada yang ngapak gitu. Jadi ada yang pakai O, ada yang pakai A. Nah, di tempatku ini termasuk yang pakai A. Jadi misalnya kita bilang kalau nasi dalam bahasa Jawa itu kan sego. Tapi kalau di tempat saya itu sega. Sega. Nah, itu. Terus kemudian, dan itu bahasa apa itu? Sega itu bahasa ngapak atau bahasa medok? Bahasa ngapak. Tapi di sisi lain ada yang pakai sego. Nah, itu sedikit saya. Terus kemudian saya ini
dari latar belakangnya apa gitu ya. Ah, Latar belakang saya itu sebenarnya bukan seorang medis, Oke, bukan seorang medis atau perawat atau dokter ya, atau bahkan apoteker dan sebagainya, enggak. Saya malah kuliahnya di pariwisata. pariwisata. Pariwisata menjadi seorang proki luar biasa. Saya pariwisata, bahkan sebelumnya itu malah perhotelan. Jadi D3 saya itu perhotelan. Kemudian ini sedang melanjutkan S1-nya di pariwisata. Dan saya sebenarnya kadang sedikit berpikir kalau dalam kebudayaan itu kan kadang-kadang masih ada yang menyerempet dengan suatu hal yang mungkin banyak orang yang menganggap itu tuh syirik dan sebagainya. Dan di situ saya mencoba untuk memperdalam ilmu tentang kebudayaan itu harusnya menurut Islam itu seperti apa. Nah, makanya ini saya mencoba untuk mensinkronkan supaya kebudayaan, supaya pariwisata di Indonesia berkembang, tapi juga nilai-nilai tauhid itu masuk dan kemudian masyarakat bangsa Indonesia ini kemudian sehat secara jasmani, rohani, dan bangsanya maju karena pariwisata juga maju seperti itu. Wow, ini luar biasa visi misi dari kehidupannya gitu. Ustaz, ini kita kembali lagi ke topik kita. Dari dari pengenalan jenengan ini, kemudian di RTT ini sudah berapa lama sih sebetulnya? Dari pertama saya masuk ke rumah Tafid itu Rumah Tafid? Ya, rumah Tafid itu 2017 Maret ya. Oke. Kemudian saat itu masih belum tahu tentang RTT. Ada teman saya namanya Ahli Buna atau Mas Buna. Oke. Beliau juga seorang anggota dari RTT juga, terapis juga. Kemudian kadang diajak karena ini diajak untuk ke RTT, ayo belajar ruqyah, ayo ikut kita ya gitu. Sedikit demi sedikit saya kalau ada pasien ruqyah ikut mempelajari bagaimana cara ruqyah, bagaimana cara membekam, dan beberapa kali juga ikut pelatihan juga. Jadi itu mulai kira-kira Juni itu sudah mulai bergabung ke RTT. Juni 2017, berarti hampir 2 tahun lebih Mas Tuhat ada di RTT. Wow, lumayan lama ya, berarti ini senior saya. Karena saya di RTT baru beberapa bulan. Masya Allah. Oke, mungkin itu pengenalannya, atau mungkin ada yang mau disapa kepada pemirsa yang mungkin ingin diungkapkan. Saya jomblo, saya tinggal di sini. Enggak, ya. Mungkin ada sesuatu joking ya pemirsa. Oke, ada yang mau disampaikan mungkin buat para sobat Armada Tauhid ini? Oke, buat teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada, mari kita bersama-sama hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena sejatinya musuh kita ini sangat nyata, yaitu adalah syaitan. Dan syaitan itu mengintai kita dimanapun kita berada dan mencari tahu celah di mana, celahnya kita tuh di mana. Saya dan teman-teman di sini tidak ada yang sempurna karena kita manusia semuanya, makhluk yang penuh dengan kekurangan. Jadi, tapi dengan hal itu kita punya Allah yang maha sempurna, dan sehingga kita harus memperdalam ilmu kita, tauhid kita kepada Allah, sehingga nanti apapun masalahnya kita pasrahkan, kita ikhtiarkan dengan maksimal. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita menjadi manusia yang benar-benar utuh tauhidnya, kembali kepada Allah dalam keadaan yang juga terbaik juga. Masya Allah, luar biasa, super sekali bisa menyampaikan Mas Tuhan. Ngomong-ngomong tadi kita sudah sempat singgung masalah jin dan segala macam. Nah, di sesi kali ini, segmen kali ini, video kali ini, kita akan ngebahas tentang experience-nya Mas Tuhan dalam menangani pasien. Wah, gimana? Anda excited? Kalau excited, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Oke. supaya mendapatkan informasi video terbaru dari kami. Masya Allah, sampai hafal ya. Padahal saya host ya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke pertanyaannya nih, Mas Tuhan. Oke, karena sudah lumayan lama ya di RTT, kemudian ruqyah juga selama 2 tahun kurang lebih di RTT. Pengalaman apa yang paling berkesan dan gede selama menghadapi pasien? Ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kesempatan sehingga beberapa kali saya meruqyah orang atau meruqyah pasien itu banyak kejadian yang unik. Ya, salah satunya adalah Yang paling berkesan. yang paling berkesan itu ketika diruqyah kemudian muncul sosok lain. Muncul sosok lain itu gimana? Jadi nek dulu pertama kali itu ketika saya membacakan surat Al-Baqarah itu padahal ini orang-orangnya itu laki-laki. Kemudian ketika dibacakan itu berubah menjadi seorang perempuan. Suaranya persis dengan seperti yang dulu ketika saya nggak percaya itu. Kok persis seperti kuntilanak. Jadi Kuntilanak. iya, tertawa seperti yang kita lihat di TV-TV atau bahkan mungkin di HP. Oh, yang Jadi gitu. Tapi nggak mau ngomong. Jadi itu sebenarnya saya awalnya sedikit terkejut. terkejut, kemudian merasa, waduh, ini kayaknya down gitu ya. Kenapa? Karena gini, saya awalnya berpikir, wah ini kok cowok, tapi tiba-tiba dari ngomongnya cewek. Tapi bukan gendernya berubah jadi Bukan. cewek. Habis seperti plastik gitu. Enggak, itu joking ya. Ya. Berarti itu memang apa kayak misalkan switch kepribadian gitu ya. Oke. Bahkan setelah itu berubah lagi, dia kemudian bisa jalannya itu ngesot. Ngesot. Iya. Jadi ini kuntilanak ngesot atau Saya nggak tahu. jinnya yang berubah jadi suster Tiba-tiba ngesot dia gitu. ngesot dan menjauh dari saya. Menjauh dari saya. Wow. Tapi Itu dalam satu orang, satu orang. satu kasus ya. Satu kasus. Nah itu yang itu kemudian berubah lagi jadi sosok lain lagi dan dia ngamuk-ngamuk, guling-guling. Jadi itu awal dulu ketika saya memang belum begitu mahir lah ibaratnya, belum begitu pengalaman ya. Jadi saat melihat ekspresi apa reaksi yang seperti itu saya malah masih bingung harus seperti apa. Tapi setelah beberapa kali ada pengalaman, terutama yang luar biasa uniknya itu ada seorang suami istri sudah 10 tahun belum mempunyai dikaruniai anak atau belum dikaruniai seorang anak ya. Jadi awalnya yang diruqyah itu istrinya terus. Oh gitu. Selama 2 kali diruqyah tidak ada efek apapun, reaksi apapun nggak ada. Tapi kemudian setelah didatangkan dengan suaminya, dua-duanya saya ruqyah, ternyata suaminya yang bereaksi. Oh, jadi sebetulnya adalah suaminya yang bermasalah begitu. Padahal secara medis ini si istri tidak ada masalah apapun, si suami juga tidak ada masalah apapun. Tetapi ketika saya ruqyah, ternyata masalahnya ada di suami. Suami saat itu setelah diruqyah beberapa menit kemudian berubah sosok menjadi seorang yang mengeluarkan jurus. Bahkan saya nggak tahu itu kode apa. Dia gini. Sampai segitu Ya, ya. terus kemudian kakinya ngeluarin jurus, tangannya juga seperti seolah-olah pengen berantem sama saya. Tapi saya gertak awalnya. Woi, jadi saya seolah-olah kadang saya suka bercanda sama dia. Kamu itu siapa? Gitu. Berarti jangan sempat nanyain dong ya apa. Kita ini makhluk Tuhan, Allah ya, yang lemah. Kalau sombong, maka kesombongan kita ini tidak ada artinya bagi Allah. Jadi setelah itu, kalau saya juga memperingatkan kepada dia, kalau kamu nyentuh saya, kamu akan kesakitan. Dan akhirnya dia itu beneran. Oh, jadi sampai benar-benar atas izin Allah, saya tuh nggak bisa apa-apa. Maksudnya saya cuma itu tuh ya karena saya yakin aja Bismillah. Karena kalau saya menghadapi orang yang sedang punya jurus seperti itu, sedangkan badannya lebih gede daripada saya, mungkin sama Mas Musa ya lebih dikit kecil dikit, tapi bawaannya gede lah seperti itu. Oh gitu, perawakannya besar. Jadi saya ibarat kata sekali gibeng gitu, bisa semaput kayak gitu. Ya udah saya gitu. Terus kemudian di sisi lain, kesempatan lain itu muncul babi ya. Jadi ketika di ruqyah tiba-tiba itu dia seperti babi suaranya, terus ngok gitu. Dan mungkin teman-teman kalau belum pernah dengar bagaimana babi
bersuara ya silahkan Cari di YouTube lah ya. aja, gitu. Kita nggak bisa mempraktekkan karena kita bukan siluman babi gitu. Jadi Ya. silakan cari di YouTube gimana nanti suaranya gitu. Dan itu yang anak kecil itu. Anak kecil. Anak kecil Ya. bisa Usianya kelas 4 SD. kelas 4 SD, Iya. bayangin. Berarti ini pengetahuan juga buat masyarakat berarti ya, pemirsa dari RDTNH ini berarti anak kecil pun bisa terkena gangguan jin berarti. Padahal yang saya heran itu gini. Padahal anak ini sekolahnya di sekolah yang Islam. Artinya yang di sana sekolahnya mewajibkan untuk hafal Quran. Jadi juz 30, juz 29 itu dia sudah hafal. Masya Allah. Tapi wawalan kenapa bisa masuk seperti itu? Katanya kata si orang tua bahwa anaknya ketika liburan ke nenek kakeknya itu pernah diajak ke suatu apa ya namanya dukun gitu katanya. Oh, jadi Ya. permasalahannya berasal dari dukun kakek nenek mungkin ke Terus dukun. pernah diminumkan apa gitu. Oh, Saya tidak tahu itu tujuannya untuk katanya untuk apa itu. Kalau nggak salah sih biar penjagaan atau biar pinter atau apa gitu. Jadi bahkan itu sebenarnya apa ya yang merusak tahu itu sebenarnya itu. hal-hal yang Kita- begitu ya percaya sama dukun ketimbang Tuhan gitu. Iya betul. Masya Allah. Jadi, gitu. Ketika setelah selesai rukyah, saya tanyain kenapa kamu seperti itu? Gitu. Apa ya? Tadi takut di rukyah. Enggak sekarang nggak takut gitu. Oh, gitu. Nah, tapi aku takutnya itu tadi pas saya muntah itu keluarnya kepala babi. Gitu. Oh, masih bisa lihat ya gitu. Saya nggak lihat apa-apa ya. Iya tadi, tapi sekarang nggak bisa lihat lagi. Oh, gitu. Sebelumnya dia bisa lihat, jadi kalau di mana itu juga lihat. Sebelumnya jadi ibarat kata berarti anak ini juga indigo gitu ya. Wow. Ini sampai memuntahkan kepala babi loh, tapi dalam bentuk fisiknya nggak ada kepala Nggak ada, babi ya. saya lihat dulu, maksudnya saya kan yang Cuma lihat di sekedar depannya. bibirnya aja gitu ya. Oke. Tapi yang anak itu lihat ternyata adalah kepala babi. Keluar katanya. Luar biasa. Nah, saya mau nanya nih, saya juga penasaran dari semua pasien yang jenengan pernah tangani, rata-rata kesembuhan yang dicapai itu berapa persen? Ya mungkin misalkan gini, saya datang ke jenengan, saya minta diruqyah, kemudian saya pulang itu bisa sembuh nggak kira-kira? Tidak semuanya langsung kemudian sembuh itu tidak. Oke. Tapi pasti ada proses dan di situ saya melihat itu kebanyakan ada perubahan. Ada perubahan. Walaupun ada yang sangat secara signifikan seperti yang tadi setelah diruqyah itu kemudian ceria lagi, merasa bahwa saya kemarin tuh takut, nah sekarang kayaknya enggak, terus kemudian bisa cerah lah sebenarnya daripada sebelumnya. Terus di sisi lain perubahan itu gini, apa namanya, mungkin di rumah ketika awalnya dia tidak bisa tidur, sulit itu bisa tidur. Bisa itu tidur. pernah apa ya ibaratnya Di dalam kasus lain. misal lain dia bilang seperti itu. Kemudian juga pernah yang katanya apa namanya sakit itu lebih ringan gitu. Jadi penyakitnya lebih ringan. Tapi secara keseluruhan setelah diruqyah itu biasanya minimal itu adalah ketenangan hati. Karena saya yakin karena Quran itu diturunkan selain sebagai huda, petunjuk, maka juga sebagai asyifa kan? Asyifa atau sebagai penyembuh. Penyembuh itu tidak mesti instan dan tidak mesti berupa fisik, tapi bisa secara hati, rohaninya. Dan itu yang kadang-kadang dilupakan oleh pemirsa Iya. di RTTNH gitu. Tapi ini untuk apa? Untuk semua yang melihat video ini, saya berpesan bahwa apa namanya, kita ini yang harus menjaga hati itu kita masing-masing. Bukan seorang roki Bukan ya. seorang roki. Jadi ketika Oke. sudah diruqyah, maka tugas kita masing-masing adalah menjaga supaya kita tidak mudah dimasuki oleh jin maupun setan-setan itu. Karena ketika seorang pasien hanya mengandalkan ruqyah dari seorang roki, maka dia merasa wah sudah ada perubahan, ya sudah, dia kemudian tidak menjaga dengan zikir, tidak menjaga dengan sholat, tidak menjaga dengan kewajiban-kewajiban itu, maka ia dengan mudahnya nanti akan kembali lagi seperti itu, bahkan bisa lebih parah. Dan itu juga pernah ada. Jadi
Mas saya itu kok udah diruqyah kemarin enak, kok sekarang ya gini lagi. Ya, terus saya tanya lagi mana di rumah ini. Jadi Ya. mungkin itu kesalahan fatalnya Iya. para pasien atau klien yang datang ke kita itu memikir bahwasanya kita lah yang bisa menyembuhkan Iya. gitu ya. Padahal enggak, dan itu mereka sendiri yang meminta kepada Allah, kemudian mereka juga yang menjaga, seharusnya begitu ya. Oke. Wow, itu luar biasa sekali. Ini pengalaman yang unik sebetulnya. Tadi ada yang dari kepala babi ngajak berantem gitu. Terus sama kepada berdiri bisa ganda sampai ada beberapa jin yang dalam tubuhnya gitu ya. Wah, itu luar biasa lah. Bagi Anda mungkin yang penasaran pengalaman-pengalaman dari rock yang lain, saya ingatkan kembali bahwasanya video kita kali ini tuh memang fakta adanya ya, tidak ada rekayasa atau settingan, dan memang ini berdasarkan pengalaman ya. Mungkin lain kali kita saat meruqyah bolehlah kita video. Maksudnya biar Wah. nanti Jadi langsung. ya mereka melihat sendiri reaksi yang dilakukan, yang diberikan. Oke. Yang real life-nya seperti apa? Oke. Wow. Sebetulnya ada di video kita, Mas Surat, di LBK itu kalian bisa ngelihat lah, tapi mungkin penjelasan yang seperti detail ini kurang. Nah, mungkin kapan-kapan kita akan collab sama pasien-pasien yang lain ya, Siap. untuk ngelihat bisa nggak sih ruqyah itu merubah dan lain-lain. Apa ketika kita ruqyah apa langsung testimoninya, mungkin begitu ya. Oke. Nah, Sebentar. Ini juga buat penonton semuanya. Kalian juga mungkin penasaran, kok iya kok enggak sih, kok benar apa cuma rekayasa. Nah, ini semua atas izin Allah. Ini semuanya nyata dan real. Kalau misalnya teman-teman semua kurang yakin, bisa teman-teman lihat sendiri referensinya di YouTube tuh banyak. Oke. Seperti Atau mungkin datang ke kita ya, di LTT Nur Hidayah, dan nanti alamatnya ada di bawah ini ya, silakan lihat. Nah, kalian bisa ke sana, kemudian langsung coba apakah kalian punya jin, maksudnya gangguan jin, begitu ya. Jadi daripada nanti menghujat atau ngomentarin segala macam, coba kalian datang aja ketemu Mas Tuhan, atau nanti dengan laki-laki yang lain, kemudian buktikan apakah Anda bersih dari jin atau tidak, gitu ya. Wah, ini kayak Mas Tuhan seperti menantang para viewers ini. Iya, Masya Allah, keren deh Mas Tuhan. kalau kalian masih penasaran juga, datang setiap Ahad. Oke, Ahad Pon, di kita namanya LBG. LBG itu khusus untuk semua orang yang penasaran atau mungkin orang yang nyoba-nyoba pengen nggak percaya coba. sama ruqyah. Kita punya event sendiri namanya LBG Az-Zahrawan. Itu khusus untuk ruqyah. Tapi juga ada yang Az-Zahrawan khusus untuk bekam. Maka kepoin aja lah ini. Nah, di RTT stay tune terus lah, makanya di subscribe dan terus nyalakan lonceng notifikasinya supaya tahu terus informasi tentang RTT Nur Hidayah. Oke, mungkin itu aja Mas Suat ya. Nih, wah makasih banget nih udah berbagi experience-nya di channel kita. Mudah-mudahan sebetulnya Mas Suat ini juga terapis ya di RTT Nur Hidayah, betul ya? Oke. Jadi nanti kalian buat para viewers bisa nanti datang ke RTT, kemudian mau ketemu sama Mas Suat by request, nanti silakan ada nomor di bawah ini ya, sekali lagi alamat dan nomor adminnya. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya tentang RTT bisa hubungi di bawah ini. Oke, mungkin itu sekian. Saya Musa pamit. Saya Tuhan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.